Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina dari kelas 10 APL 3. Saya akan menjelaskan mind mapping tentang APAR. Selamat menyaksikan. Pengertian APAR. Alat pemadam api ringan APAR adalah benda yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. APAR merupakan alat pemadam api yang pemakaiannya dilakukan secara manual dan diarahkan dengan cara menyapu dari titik terluar menuju titik terdalam di mana api berada. Jenis-jenis APAR. APAR terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. APAR air digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas A. 2. APAR busa digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas AB. 3. APAR serbuk kimia digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas ABC. 4. APAR karbon dioksida digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas BC. Kebakaran kelas A merupakan kebakaran yang disebabkan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, kayu, dan lain sebagainya. Kebakaran kelas B merupakan kebakaran yang disebabkan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar, seperti minyak, alkohol, metanol, dan lain sebagainya. Kebakaran kelas C merupakan kelas kebakaran yang disebabkan oleh instalasi listrik bertegangan. Terakhir, kebakaran kelas D merupakan kebakaran yang disebabkan oleh bahan-bahan logam mudah terbakar, seperti sodium, aluminium, litium, dan lainnya. Komponen APAR yaitu 1 tabung, 2 valve, 3 tuas APAR, 4 hose, 5 nozzle, 6 indikator, 7 nozzle holder, 8 safety pin, 9 hanger, 10 media APAR. Pengertian komponen APAR. 1. Tabung. Tabung adalah bagian luar dari APAR. Tabung APAR sendiri terbuat dari bahan baja paduan, mild steel, yang banyak diterapkan di dalam kimia, metalurgi, dan mekanik. Alasan penggunaan bahan ini adalah agar tahan terhadap bahan kimia, serta tahan terhadap tekanan yang terukur. 2. Valve. Valve berfungsi sebagai katup untuk mengatur dan mengontrol aliran keluarnya media isi di dalam tabung. Jadi, tugas dari valve ini adalah membuka dan menutup katup sehingga isi yang berada pada tabung tidak bisa keluar tanpa kita membuka katup valve tersebut. 3. Tuas APAR. Komponen ini berfungsi sebagai pegangan dan juga membantu valve untuk mengeluarkan isi dari tabung atau membuka dan menutup katup valve tersebut. 4. Hose. Komponen ini berfungsi menyalurkan isi dari media di dalam APAR. Biasanya hose memiliki beberapa tipe tergantung dengan berat berapa kilo tabung yang akan dipakai. Selain itu, penting dilakukan pengecekan untuk hose ini agar tidak tersumbat atau berlubang. 5. Nozzle. Komponen nozzle ini biasanya terhubung dengan hose. Nozzle ini juga memiliki fungsi untuk mengarahkan di mana sumber api tersebut. 6. Pressure atau indikator. Komponen ini fungsinya untuk mengetahui berapa besar tekanan N2 dalam tabung APAR. Tujuannya juga sebagai indikator untuk memantau tekanan APAR tetap stabil. 7. Nozzle holder. Komponen ini digunakan hanya untuk dudukan selang pada tabung, yang biasanya terdapat di bagian bawah samping tabung dan tidak bisa berpindah-pindah atau sudah melekat. 8. Safety pin. Safety pin biasa disebut pin pengaman. Sebagai pengaman pada tabung APAR, pin pengaman ini biasanya terletak pada bagian atas handle APAR. Jika pin pengaman ini tidak dibuka ketika terjadi kebakaran, maka APAR tidak akan berfungsi. 9. Hanger. Komponen yang berguna sebagai gantungan untuk APAR. 10. Media APAR. Isi dari alat pemadam kebakaran, rata-rata di Indonesia ada 4 jenis isi alat pemadam ini, yaitu CO2, powder, foam, dan gas halon. Fungsi APAR. APAR berfungsi memadamkan api atau mengendalikan kebakaran dalam skala kecil yang umumnya terjadi pada situasi darurat. Lalu, bagaimana cara menggunakan APAR? Cara menggunakan APAR
1. Tarik pin pengaman safety pin APAR. 2. Arahkan nozzle atau pangkal selang ke sumber api area kebakaran. 3. Tekan kuas. 4. Ayunkan ke seluruh sumber api area kebakaran. Segitiga api. Segitiga api adalah elemen-elemen pendukung terjadinya kebakaran di mana elemen tersebut adalah panas, bahan bakar, dan oksigen. Unsur segitiga api. 1. Oksigen. Sumber oksigen adalah dari udara, di mana dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% volume oksigen dalam udara agar terjadi pembakaran. Udara normal di dalam atmosfer kita mengandung 21% volume oksigen. Ada beberapa bahan bakar yang mempunyai cukup banyak kandungan oksigen yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Kedua, panas. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Sumber panas antara lain panas matahari, permukaan yang panas, nyala terbuka, gesekan, reaksi kimia eksotermis, energi listrik, percikan api listrik, api las atau potong, gas yang dikompresi. 3. Bahan bakar. Bahan bakar adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Ada 3 wujud bahan bakar, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk benda padat dan cair dibutuhkan panas pendahuluan untuk mengubah seluruh atau sebagian darinya ke bentuk gas agar dapat mendukung terjadinya pembakaran. Sekian penjelasan dari saya mengenai APAR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.